Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya mana? Ketua kelas coba memimpin doa dulu. Ya, langsung aja. Pimpin doanya. Doa di dalam hati, kamu bilang. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Di sini Ibu mau tanya, hadir semua? Ada yang sakit? Ada satu orang yang sakit nggak masuk ya temannya? Sisanya hadir semua ya? Ada 2 orang. Ada suratnya semua? Ada suratnya. Jadi jumlah kalian ada 38 siswa yang nggak hadir 2, jadi 36 ya yang di kelas ini ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita kuis dulu ya. Kuisnya lewat Quizizz. Jadi silakan kalian buka HP-nya. Link Quizizz-nya sudah Ibu bagikan ya. Jadi kalian boleh mengerjakan kuisnya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Udah semua ya waktu pengerjaan kuisnya ya? Udah ya. Sekarang kita mulai saja. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu kalian peserta didik dapat menganalisis mekanisme pembentukan urin. Yang kedua itu kalian dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih di sini sama kalian. Pernah nggak kalian dalam sehari itu minumnya banyak? Jadi setelah kalian minum banyak, 2-3 jam kemudian kalian merasa ingin pipis. Pernah? Kenapa kok kalian minum banyak kok ingin pipis sih? Ada yang tahu nggak? Apa jawabannya? Iya, karena adanya sistem ekskresi. Bener ya, sistem apa tuh ekskresi itu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat sistem ekskresi itu apa sih? Iya, sistem pembuangan atau pembuangan sisa-sisa zat metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh, dibuangnya melalui sistem ekskresi. Nah, jadi kalian di sini ada yang masih ingat nggak? Sistem ekskresi itu organ yang berfungsi di dalamnya itu apa? Iya, benar, ginjal. Nah, jadi hari ini Ibu mau menitik beratkan penjelasan kita tentang mekanisme pembentukan urin itu yang berhubungan dengan organ ginjal ya. Nah, jadi Ibu mau tanya, ini sistem ekskresi. Nah, jadi Ibu mau tanya, ini sistem ekskresi. Nah, struktur dan fungsi dari sistem ekskresi. Ada yang ingat nggak apa aja organ-organ penyusun sistem ekskresi selain ginjal? Hati. Ya, Ibu tampung. Jawabannya kulit, hati, tadi ginjal ya. Setelah itu ada apa lagi? Iya, benar, paru-paru. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menayangkan video untuk kalian dulu, jadi kalian simak baik-baik videonya ya. Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Urin memiliki beberapa jenis warna, dan masing-masing warna memiliki aturan. Nah, semuanya udah nonton ya video yang Ibu tayangkan di depan ya. Nah, ada yang tahu nggak nih tadi dari video yang Ibu tayangkan, video tentang apa tadi? Dan di video tadi,
Iya, kenapa warna urinnya itu banyak yang berbeda-beda gitu. Ada yang warna putih terang, ada yang berwarna coklat, ada yang warna kuning terang gitu. Bahkan ada yang berwarna hijau atau biru. Ada yang tahu nggak kenapa? Faktor cairan yang masuk dan makanan kalau kesehatan juga. Satu orang ada yang mau jawab? Mbak ya. Coba nih kita dengar dulu pendapat temennya nih apa, kenapa warna urin itu banyak yang berbeda-beda. Faktor banyaknya warna urin yang berbeda-beda itu disebabkan karena beberapa faktor tertentu seperti makanan, obat-obatan, atau gejala penyakit serius yang dialami dalam tubuh. Iya, Selain itu juga terdapat faktor-faktor di luar kendali kita, Pak. bener ya. Beri aplaus dulu untuk temennya. Banyak penyebab warna urin itu bisa berbeda-beda. Salah satunya itu penyebabnya dari faktor makanan, penyakit gitu ya. Jumlah banyak air yang diminum pada hari itu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, langsung saja Ibu bagi kelompok ya. Kita akan mulai berdiskusi. Oke. Pembagian kelompoknya berdasarkan yang udah Ibu amati dari asesmen yang sudah kalian lakukan di awal tadi. Jadi pembagian kelompoknya itu yang ini kelompok 1 baris ya, yang ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Jadi ada 4 kelompok. Jadi kalian boleh duduknya berdekatan berdasarkan anggota kelompok yang tadi ya. Boleh dimulai dari sekarang. Kenapa nak? Ada yang nggak kebagi satu. Udah semua ya. Kelompok 4 udah selesai. Kelompok 2 boleh maju semuanya. Yang cowok dengerin. Ini sekarang soal nomor 2. Jadi di sini ada 3 macam proses. Hasil dari filtrasi ini berupa filtrasi glomerulus atau urin primer yang mengandung H2O dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium. Selanjutnya ya, soal yang terakhir nomor 3, kalian bisa dengarkan kelompok lain. Nanti jika ada yang ingin bertanya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 ada yang ingin ditanyain nggak sama kelompok 2, kelompok penyaji? Atau ada yang mau kasih masukan atau saran? Oh, suaranya kurang besar, penjelasannya juga kurang jelas atau gimana? Boleh dikasih masukan ya. Udah jelas semua, udah paham? Udah, kalian tutup aja presentasinya ya. Tutup. Itulah hasil diskusi kami tadi. Barangkali kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ini boleh kalian pegang dulu. Pegang ya. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang udah siap untuk maju? Ini enggak Ibu tunjuk ya, kelompok yang siap untuk maju kelompok berapa? Kelompok 3, ya boleh maju kelompok 3. Hasilnya menghasilkan urin primer. Terus ada reaktor terjadi. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, kelompok 1. Coba. Nah, tuh. Ya. Nah, kelompok yang lain ada yang ingin bertanya nggak kepada kelompok 1?
Ibu minta waktunya dikit ya, tambahan ya. Nggak ada? Nggak ada, udah jelas semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu aja yang bertanya ya. Boleh maju kelompok 4. Ini gambarnya ya guys ya. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus yang dibungkus kapsula bauan atau kantong pelindung. Glomerulus atau urin primer yang mengandung H2O dan zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Awan dihasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Di dalam urin sekunder sudah tidak ditemukan lagi zat-zat yang masih berguna. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan lobulus collectivitas pengumpul sebagai tempat penyimpan urin sementara. 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi urin? Dan berikan alasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin yaitu 1. Kadar air putih yang dikonsumsi. Apabila air yang dikonsumsi berlebihan bisa mengambil elektrolit dari tubuh. 2. Makanan dan minuman yang dikonsumsi. 3. Adanya masalah kesehatan seperti penyakit liver, batu ginjal, dan infeksi saluran kencing. 4. Konsumsi obat-obatan. Konsumsi obat-obatan juga dapat mempengaruhi produksi warna urin seperti konsumsi vitamin B2 dosis tinggi. Dan yang terakhir adalah aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi kami. Adakah yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi dari pemaparan hasil diskusi semua kelompok? Ada yang belum jelas? Ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau udah jelas gimana penjelasannya? Coba yang bilang udah jelas tadi. Apa yang kita pelajari hari ini tentang apa? Ya, sistem ekspresi. Ya, sistem ekspresi yang kita pelajarin itu lebih spesifiknya tentang ginjal, yaitu pembentukan urin ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit materinya ya. Nah, alat-alat ekspresi yang pertama udah dijelasin tadi, ada 4 organ ya yang mempengaruhi sistem ekspresi. Itu ada ginjal, ada paru-paru, hati, dan kulit. Nah, ini fungsi-fungsi ginjalnya bisa kita baca sendiri. Organ-organ sistem urinaria. Pertama ada ginjal. Ginjal ini berjumlah sepasang ya, ginjal kanan dan ginjal kiri, berukuran sekitar 10 cm. Ada ureter. Jadi ginjal nanti dari pelvis renalis itu akan dialirkan ke ureter, selanjutnya masuk ke kandung kemih, baru nanti di akhir dikeluarkan melalui uretra ya, urin yang sesungguhnya di situ dikeluarkannya. Ini deskripsi ginjal. Ginjal ini banyak bagian-bagiannya ya. Pertama itu ada kapsul ginjal, ada korteks. Bagian ginjal yang pertama itu ada korteks, itu bagian luar ya. Bagian luar ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah atau yang sering kita sebut dengan proses filtrasi. Nah, sedangkan di bagian yang kedua itu ada bagian tengah ginjal yang sering disebut dengan sumsum ginjal. Itu nama ilmiahnya ada medula. Ya, berfungsi untuk sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Selanjutnya yang ketiga itu ada pelvis renalis. Nih, renalis pelvis. Pelvis itu bagian terluar ginjal. Nah, bagian terluar ini untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter di sini, ya. Ini ada nefron, badan Malpighi. Nah, pada proses filtrasi itu terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus, gelembung-gelembung, dan ada kapsula Bowman yang sudah kalian isi tadi pada soal nomor 1, ya. Ada bagian kapsula Bowman, ada bagian glomerulusnya. Nah,
pada kelompok 1 kalau Ibu nggak salah tadi ya, bagian yang pertama ini yang di atas kali ini kalian isi dengan nefron. Ada kelompok lain isi dengan medula. Kok beda? Yang mana yang benernya, Bu? Gitu ya. Nah, ini itu bagian ginjal. Kita lihat ini bagian yang terdalamnya. Bagian terdalamnya ini namanya medula. Bagian terdalamnya dipecahkan lagi. Kita lihat lagi isi dalamnya apa. Nah, inilah bagian-bagian dalamnya. Ada kapsula Bowman, ada tubulus-tubulus, ada lengkung Henle. Nah, bagian-bagian dalam inilah yang kita sebut dengan nefron. Ya. Bagian dalamnya nefron, udah jelas. Oh, yang di belakang udah jelas. Jelas ya. Nah, sini ada tubulus-tubulus bagian pada proses filtrasi itu dia berfungsi untuk menyaring sel-sel darah ya terjadi di badan Malpighi. Itu bagian darah yang difiltrasi itu masih mengandung air, glukosa, asam amino dan yang lain-lain ya. Nah, selanjutnya itu ada proses reabsorpsi, itu penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh. Nah, di hasil reabsorpsi ini berupa urin sekunder ya. Nah, pada bagian augmentasi, bagian pengumpulan bagian terakhir itulah urin yang sesungguhnya terjadi di tubulus contortus distal ya. Jadi kenapa nih misalkan kita setiap harinya minumnya banyak, misalkan 4 liter, 3 liter gitu Bu, kenapa mau pipis terus gitu Bu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, kandung kemih kita itu untuk menampung urin sebelum dikeluarkan melalui uretra itu hanya bisa menampung sekitar 300 sampai 500 mili saja air. Jadi yang kita minum berliter-liter itu hanya bisa ditampung sampai 500 mili aja. Wajar kan kalau kita mau pipis terus kalau minum banyak ya. Apalagi pada saat suhu cuaca dingin gitu. Kita pada saat suhu cuaca dingin itu enggak mengeluarkan keringat tapi kita banyak BAK-nya, buang air kecilnya gitu ya. Jadi itu suhu juga mempengaruhi faktor-faktor pembentukan urin tadi ya. Ada yang masih ingat gimana proses pembentukan urin dari awal? Satu orang ada yang berani ngomong? Sampai dia mengeluarkan urin gitu lah ya. Sampai keluar urinnya dari dalam tubuh kita. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang berani speak up? Ada yang berani untuk berbicara? Yang lain ada selain si Pirja ya? Nama panggilannya Pirja. Iya. Boleh Pirja? Boleh jawab? Jadi yang pertama itu prosesnya itu reabsorpsi, filtrasi. Jadi yang pertama itu prosesnya filtrasi, yaitu menyaring darah yang mengalir ke arah ginjal. Yang kedua itu adalah proses reabsorpsi, augmentasi. Nah iya. Yang kedua adalah reabsorpsi yang berada di tempat tubulus proksimal, yaitu menghasilkan urin sekunder, di mana reabsorpsi ini menyerap kembali sisa hasil urin primer sebelumnya dengan menyerap zat-zat tertentu yang masih berguna untuk tubuh. Yang ketiga adalah proses augmentasi yang berada di tempat tubulus distal yang berfungsi untuk menambahkan zat-zat pada urin sekunder. Nah, dan itulah yang menyebabkan terjadinya urin seutuhnya. Yang lainnya dengar nggak nih penjelasan dari temannya, dari Firja? Nah, ada yang dengar, ada yang kurang dengar ya. Jadi sejauh ini kalian semua nih yang di kelas ini yang Ibu tanyain udah paham lah ya, sedikit banyaknya ya tentang sistem ekskresi terutama ginjal yang kita pelajarin hari ini ya. Oke. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau udah jelas semua, kita kuis dulu ya. Kuis, Ibu mau lihat pemahaman akhir kalian gimana tentang materi hari ini? Udah paham semua atau belum ya? Kuisnya Ibu bagiin ke link Google Form. Ketua kelas ya, Ibu bagiin linknya ya. Yang lain coba dicek.
Udah dapat semua linknya, kalian boleh ngerjain kuisnya dalam waktu 5 menit, berjumlah 10 soal ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya. Coba kita lihat refleksi pembelajaran pada hari ini. Kesan dan pesan kalian gitu kan. Dari pembelajaran hari ini apa aja yang didapat gitu, bagaimana perasaan kalian. Misalkan pembelajarannya mudah saya pahami atau gimana, saya memang suka belajar biologi atau gimana, kesan dan pesannya ya. Refleksinya ke depan, misalkan saya belum mengerti tentang materi ini, misalkan ibu kurang jelas menjelaskan materi tentang ini ya, boleh kalian tulis di kertas masing-masing boleh, atau ada juga kalau yang mau speak up nih, salah satu temannya mau menyebutkan kesan dan pesan pada pembelajaran hari ini, siapa? Gantian yang cewek lagi. Kesan dan pesan, ada yang mau berani ngomong? Ya? Itu nama Bu. Pak kelompok 1 mau ngomong? Kalau nggak ada yang mau, ibu tunjuk aja. Anak bio. Iya. Itu Olim, anak bio. Olimpiade ya? Olim bio. Jadi gimana sejauh ini pemahamannya? Boleh nak? Ya, kesan dan pesannya. Apa materi yang belum kamu paham? Jadi refleksi pembelajaran hari ini mengetahui pengertian dari sistem ekskresi, mengetahui dari dapat membedakan macam-macam urin dan faktor-faktor penyebab perbedaan warna urin. Oh ya, proses terjadinya urin, pembentukan urin melalui 3 tahapan, terus jadi struktur apa itu? Pembentukan urin bukan tadi Bu. Oh ya, organ pembentuk organ sistem ekskresi. Kamu ada enggak pembelajaran hari ini? Ya, seru. Sangat paham Bu, sangat paham. Ya, yakin karena kelompoknya seru Bu. Makasih ya. Jadi ini lembar kerjanya Ibu nilai ya. Jadi nanti kalau ada yang remedial, Ibu kasihkan soalnya sama pengayaannya, ya. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah nanti minggu depannya kita akan lanjut ke materi yang baru. Jadi kalian jangan lupa untuk review pembelajaran pada hari ini, ya, untuk pertemuan di minggu depan. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.